Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selamat datang kembali pada pembelajaran mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Materi ini sangat relevan karena dalam kegiatan advokasi, ide yang bagus saja belum tentu mampu menghasilkan perubahan apabila tidak disampaikan dengan cara yang tepat. Sebaliknya, sebuah pesan yang disusun dengan baik, didukung data yang kuat, serta dikomunikasikan kepada pihak yang tepat akan jauh lebih berpeluang mempengaruhi kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah ataupun para pemangku kepentingan. Dalam dunia agribisnis, komunikasi bukan hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha, koperasi, maupun masyarakat luas. Banyak kebijakan pertanian yang lahir karena adanya komunikasi yang baik antara masyarakat, organisasi petani, akademisi, dan pemerintah. Oleh karena itu, pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana teknik komunikasi persuasif digunakan dalam advokasi, bagaimana menyusun pesan yang efektif, bagaimana memilih media komunikasi yang tepat, hingga bagaimana memanfaatkan storytelling berbasis data agar pesan advokasi menjadi lebih meyakinkan. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang bertujuan memengaruhi sikap, pendapat, maupun tindakan seorang tanpa adanya unsur paksaan dalam komunikasi persuasif. Seseorang diajak untuk memahami suatu permasalahan, kemudian diyakini melalui alasan yang logis dan bukti yang kuat sehingga bersedia menerima dan mendukung suatu gagasan. Dalam konteks advokasi agribisnis, komunikasi persuasif menjadi keterampilan yang sangat penting karena sasaran advokasi biasanya terdiri dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Misalnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, DPR sebagai lembaga legislatif, media massa sebagai penyebar informasi, investor pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat umum sebagai penerima manfaat dari kebijakan tersebut. Masing-masing kelompok tentu memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda. Sebagai contoh, apabila kita ingin memperjuangkan kebijakan mengenai peningkatan subsidi pupuk, maka komunikasi kepada pemerintah tentu berbeda dengan komunikasi kepada masyarakat. Kepada pemerintah, kita harus menunjukkan data mengenai penurunan produktivitas akibat mahalnya harga pupuk, dampaknya terhadap produksi pangan nasional, serta manfaat ekonomi apabila subsidi diberikan secara tepat sasaran. Sementara itu, kepada masyarakat umum, pendekatan yang digunakan bisa lebih sederhana. Kita dapat menjelaskan bahwa kenaikan biaya produksi pertanian pada akhirnya akan memengaruhi harga pangan yang dikonsumsi setiap hari. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa permasalahan petani sebenarnya juga berdampak pada kehidupan mereka. Artinya, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh bagaimana pesan tersebut dikemas sesuai karakteristik audiens yang dituju. Komunikasi persuasif juga harus mampu menggabungkan dua unsur penting, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan emosional. Pendekatan rasional menggunakan fakta, angka statistik, hasil penelitian, maupun data resmi sehingga audiens memperoleh alasan logis untuk menerima suatu usulan. Sedangkan pendekatan emosional berusaha membangun empati melalui kisah nyata yang dialami petani, nelayan, atau pelaku UMKM agribisnis. Ketika kedua pendekatan ini dipadukan, maka pesan advokasi menjadi jauh lebih kuat dibandingkan hanya menggunakan salah satunya. Misalnya, apabila kita hanya mengatakan bahwa harga gabah turun, maka informasi tersebut memang benar, tetapi belum tentu mampu menyentuh audiens. Namun, apabila kita mengatakan bahwa dalam 3 bulan terakhir, harga gabah mengalami penurunan, sehingga banyak petani tidak mampu menutup biaya produksi. Salah satunya adalah Pak Ahmad di Kabupaten Grobogan yang harus menjual hasil panennya di bawah biaya produksi, sehingga mengalami jutaan rupiah, sehingga mengalami kerugian jutaan rupiah. Maka audiens tidak hanya memahami angka statistik, tetapi juga dapat merasakan dampaknya yang nyata yang dialami oleh petani. Inilah alasan nyata mengapa komunikasi persuasif menjadi dasar utama dalam kegiatan advokasi agribisnis. Sebuah data akan menjadi jauh lebih bermakna apabila mampu dihubungkan dengan kehidupan nyata masyarakat. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip persuasif. Yang pertama adalah reciprocity atau timbal balik. Secara sederhana,
Timbal balik ini berarti bahwa seorang cenderung ingin membalas kebaikan atau manfaat yang pernah diterimanya. Ketika seseorang merasa telah memperoleh bantuan, informasi ataupun perhatian dari orang lain, maka ia biasanya akan lebih terbuka untuk memberikan dukungan di kemudian hari. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini dapat diterapkan dengan cara memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pemangku kepentingan terlebih dahulu sebelum mengajukan suatu usulan kebijakan. Misalnya, sebuah organisasi petani melakukan penelitian sederhana mengenai dampak perubahan iklim terhadap produksi di padi di suatu daerah. Hasil penelitian tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi pembangunan sektor pertanian. Walaupun organisasi tersebut belum mengajukan tuntutan apapun, pemerintah telah memperoleh informasi yang bermanfaat untuk memproses pengambilan keputusan. Ketika ini kemudian hari, organisasi tersebut mengusulkan pembangunan embung, bantuan pompa air, atau peningkatan anggaran irigasi, pemerintah biasanya akan lebih terbuka untuk mendengarkan usulan tersebut, karena sebelumnya telah memperoleh manfaat berupa data dan informasi yang dapat dipercaya. Artinya, advokasi bukan sekadar datang membawa tuntutan, tetapi juga menawarkan solusi serta memberikan kontribusi kepada pihak yang akan mengambil keputusan. Pendekatan seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan langsung menyampaikan kritik tanpa memberikan alternatif penyelesaian. Prinsip berikutnya adalah komitmen and konsistensi. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang cenderung ingin mempertahankan sikap atau pernyataan yang pernah ia sampaikan sebelumnya. Ketika seseorang telah membuat komitmen di depan publik, ia biasanya akan berusaha bertindak secara konsisten agar tidak dianggap mengingkari ucapannya. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini sering digunakan untuk mendorong para pembuat kebijakan agar menjalankan janji-janji yang telah mereka sampaikan. Sebagai contoh, seorang kepala daerah pernah menyampaikan dalam pidato resminya bahwa kesejahteraan petani merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Pernyataan tersebut sebenarnya dapat dijadikan dasar dalam kegiatan advokasi. Organisasi petani dapat mengingatkan kembali komitmen tersebut ketika mengusulkan pembangunan jalan, usaha tani, bantuan alat pertanian, ataupun peningkatan anggaran penyuluhan. Dengan demikian, advokasi tidak dimulai dari nol, melainkan mengacu pada komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh pejabat tersebut. Pendekatan seperti ini biasanya lebih efektif karena pemerintah akan berusaha menjaga konsistensi antara ucapan dan juga tindakan. Jadi mengapa dua prinsip ini penting? Teman-teman, dua prinsip ini sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membangun hubungan jangka panjang. Reciprocity mengajarkan bahwa sebelum meminta dukungan, kita perlu memberikan manfaat terlebih dahulu. Sedangkan komitmen and konsistensi mengajarkan bahwa advokasi akan lebih kuat apabila didasarkan pada komitmen yang telah disampaikan oleh pihak yang menjadi sasaran advokasi. Apabila kedua prinsip ini diterapkan dengan baik, maka proses komunikasi akan berlangsung lebih positif karena hubungan antara masyarakat dan pemerintah dibangun atas dasar kerjasama, bukan konflik. Hal ini juga menunjukkan bahwa advokasi bukan berarti selalu melakukan demonstrasi atau penyampaian kritik secara keras. Advokasi dapat dilakukan melalui komunikasi yang santun, berbasis data, serta mengedepankan solusi sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih baik. Kita lanjut ke prinsip persuasif yang ketiga, yaitu social proof atau bukti sosial. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang akan lebih mudah dipercaya terhadap suatu gagasan apabila melihat banyak orang lain juga mempercayai suatu dukungan gagasan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami hal seperti ini. Sebagai contoh, ketika kita ingin membeli suatu produk di marketplace, biasanya kita akan melihat jumlah pembelian dan ulasan terlebih dahulu. Produk dengan ribuan pembelian dan banyak ulasan positif biasanya lebih meyakinkan dibandingkan produk yang belum memiliki testimoni. Hal ini sama juga berlaku dalam kegiatan advokasi. Apabila hanya satu orang petani yang menyampaikan keluhan mengenai harga hasil panen, pemerintah mungkin menganggap masalah tersebut hanya terjadi pada individu tertentu. Namun, apabila keluhan yang sama datang dari ribuan petani, didukung oleh koperasi kelompok tani, akademisi, serta organisasi masyarakat, maka isu tersebut akan dianggap sebagai persoalan yang memang membutuhkan perhatian serius. Inilah yang disebut dengan bukti sosial. Dalam advokasi agribisnis, social proof dapat dibangun melalui berbagai cara. Misalnya dengan mengumpulkan data dengan tanda tangan petisi, memperoleh dukungan dari organisasi petani, menyampaikan hasil survei masyarakat, ataupun menunjukkan keberhasilan daerah lain yang telah menerapkan kebijakan serupa. Sebagai contoh, apabila sebuah kabupaten ingin mengembangkan program pertanian organik, maka pemerintah daerah dapat diyakinkan dengan menunjukkan keberhasilan kabupaten yang telah lebih dulu menjalankan program tersebut.
data mengenai peningkatan pendapatan petani, peningkatan kualitas produk, hingga tambahnya peluang ekspor dapat menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut memang layak diterapkan. Dengan kata lain, orang cenderung lebih yakin ketika mengetahui bahwa banyak pihak lain telah berhasil melakukan hal yang sama. Prinsip yang keempat adalah authority atau otoritas. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang lebih mudah mempercayai informasi yang berasal dari sumber yang memiliki kompetensi, keahlian, maupun kredibilitas. Dalam dunia agribisnis, sumber yang dianggap memiliki otoritas dapat berasal dari berbagai pihak. Misalnya Badan Pusat Statistik atau BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, lembaga pendidikan seperti BRIN, maupun para akademisi dan pakar pertanian. Mengapa hal ini penting? Karena dalam advokasi, pendapat pribadi saja seringkali belum cukup untuk memengaruhi pengambilan kebijakan. Misalnya, kita mengatakan bahwa produksi padi menurun akibat perubahan iklim. Pernyataan tersebut tentu akan lebih dipercaya apabila disertai data resmi dari BPS, hasil penelitian perguruan tinggi, maupun laporan kementerian yang menunjukkan adanya penurunan produksi di beberapa wilayah. Artinya, data yang berasal dari lembaga yang kredibel akan meningkatkan kualitas argumen yang kita sampaikan. Selain data, otoritas juga dapat berasal dari tokoh masyarakat. Di beberapa daerah, pendapat seorang penyuluh pertanian, ketua kelompok tani, ulama, ataupun tokoh adat seringkali memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, melibatkan tokoh-tokoh tersebut dalam kegiatan advokasi juga menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip authority. Untuk contoh penerapannya, misalnya terdapat organisasi petani yang sedang memperjuangkan pembangunan jaringan irigasi. Apabila mereka hanya membawa keluhan petani, usulan tersebut mungkin belum terlalu kuat. Namun, jika mereka juga melampirkan hasil penelitian dari universitas, data luas sawah, terdampak kekeringan dari BPS, serta rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian, maka usulan tersebut akan memiliki dasar ilmiah yang jauh lebih kuat. Prinsip kelima adalah liking atau kesukaan. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah menerima pendapat dari orang yang disukai, dipercaya, atau memiliki hubungan dengan baik. Teman-teman, coba kita bayangkan ada dua orang yang memberikan saran kepada kita. Orang pertama berbicara dengan nada tinggi, sering menyalahkan orang lain dan tidak menghargai pendapat orang lain. Sedangkan orang kedua berbicara dengan sopan, ramah, menghargai pendapat kita dan mampu berdiskusi dengan baik. Kira-kira saran dari mana yang lebih mudah kita terima? Tentu saja sebagian besar orang akan memilih orang kedua. Begitu pula dalam advokasi. Walaupun tujuan advokasi adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat, komunikasi yang dilakukan tetap harus menjaga etika, menghormati lawan bicara, serta membangun hubungan yang baik. Bukan berarti kita harus selalu setuju dengan pemerintah, tetapi cara penyampaian kritik perlu dilakukan secara santun dan profesional. Ketika hubungan baik telah terjalin, proses dialog biasanya menjadi lebih terbuka, sehingga peluang tercapainya solusi juga semakin besar. Prinsip terakhir adalah scarcity atau kelangkaan. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang akan memberikan perhatian lebih besar apabila suatu kondisi dianggap mendesak atau memiliki keterbatasan waktu. Dalam advokasi, prinsip ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu masalah harus segera ditangani sebelum terdampak menjadi lebih besar. Sebagai contoh, apabila kita hanya mengatakan bahwa lahan pertanian terus berkurang, mungkin masyarakat belum merasa situasi terserius. Namun, apabila kita menyampaikan bahwa setiap tahun ribuan hektar sawah produktif beralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri, sehingga mengancam ketahanan pangan nasional, maka pesan tersebut menjadi lebih mendesak. Contoh lainnya adalah perubahan iklim. Apabila tidak ada langkah adaptasi sejak sekarang, resiko gagal panen akan semakin tinggi dan pendapatan petani dapat terus menurun. Pesan seperti ini mendorong audiens untuk segera mengambil tindakan. Namun perlu diingat, rasa urgensi harus dibangun berdasarkan fakta dan data yang benar, bukan dengan melebih-lebihkan keadaan. Jika informasi disampaikan tidak sesuai kenyataan, kepercayaan masyarakat justru akan menurun. Teman-teman, dalam keenam prinsip persuasif ini sebenarnya saling melengkapi. Reciprocity mengajarkan pentingnya memberi manfaat sebelum meminta dukungan. Komitmen dan konsistensi memanfaatkan komitmen yang telah dibuat oleh pihak terkait. Social proof menunjukkan bahwa banyak orang yang
mendukung atau lebih berhasil menerapkan suatu kebijakan. Authority memperkuat pesan melalui data dan sumber yang kredibel. Liking menekankan pentingnya pembangunan hubungan yang baik dan saling menghormati. Scarcity menunjukkan urgensi suatu masalah sehingga mendorong audiens untuk segera bertindak. Apabila keenam prinsip ini diterapkan secara bersama, maka pesan advokasi akan menjadi lebih kuat, lebih meyakinkan, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Baik teman-teman, setelah kita memahami berbagai prinsip persuasif dalam advokasi, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu penyusunan pesan yang efektif. Materi ini menjadi sangat penting karena keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada seberapa besar masalah yang kita angkat, tetapi juga pada bagaimana pesan tersebut disusun. Banyak usulan yang sebenarnya sangat baik, namun gagal memperoleh dukungan karena cara penyampaiannya kurang tepat. Sebaliknya, ada juga usulan yang mampu memengaruhi pengambilan kebijakan karena pesannya disusun secara sistematis, mudah dipahami, dan menawarkan solusi yang realistis. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah relevansi. Artinya, pesan yang kita sampaikan harus disesuaikan dengan siapa yang menjadi target advokasi. Setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, cara kita berbicara kepada pemerintah tentu tidak sama dengan cara kita berbicara kepada petani ataupun masyarakat umum. Sebagai contoh, ketika kita ingin memperjuangkan pembangunan irigasi, jika audiensnya adalah pemerintah daerah, maka pesan yang kita sampaikan sebaiknya berfokus pada dampak ekonomi. Misalnya, kita mengatakan bahwa pembangunan irigasi dapat meningkatkan produktivitas padi, menjaga ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan petani, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun apabila audiensnya adalah petani, maka pendekatannya berbeda. Kita cukup menjelaskan bahwa adanya irigasi akan membuat pasokan air menjadi lebih stabil. Resiko gagal panen berkurang dan biaya produksi menjadi lebih rendah. Sedangkan apabila audiensnya adalah masyarakat umum, kita dapat menjelaskan bahwa peningkatan produksi petani akan membantu menjaga ketersediaan pangan sehingga harga beras tetap stabil. Jadi inti dari referensi adalah memahami kebutuhan serta sudut pandang orang yang menerima pesan. Pesan harus jelas dan ringkas. Jadi prinsip kedua adalah jelas dan ringkas. Setiap kali orang yang memiliki banyak pengetahuan justru menyampaikan informasi dengan bahasa yang terlalu rumit. Padahal dalam advokasi, pesan yang baik justru menggunakan kalimat yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siapapun. Hindari penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami. Apabila audiens bukan berasal dari bidang pertanian, misalnya kita mengatakan terjadi degradasi produktivitas akibat rendahnya efisiensi distribusi input produksi. Kalimat tersebut memang benar, tapi belum tentu mudah dipahami masyarakat. Bandingkan apabila kita mengatakan hasil panen petani menurun karena pupuk sulit diperoleh tepat waktu. Maknanya sama, tetapi jauh lebih sederhana. Dalam komunikasi advokasi, kesederhanaan bukan berarti mengurangi kualitas informasi. Justru pesan yang sederhana akan lebih mudah diingat dan lebih cepat dipahami. Selain itu, usahakan setiap pesan memiliki satu tujuan utama. Jangan mencampurkan terlalu banyak isu dalam suatu penyampaian karena audiens akan kesulitan menangkap inti permasalahannya. Pesan ketiga adalah harus berorientasi pada solusi. Teman-teman, salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam advokasi adalah selalu banyak membahas masalah tanpa menawarkan jalan keluar. Padahal, pembuat kebijakan tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa yang salah, tetapi juga memerlukan alternatif solusi yang dapat diterapkan. Misalnya kita hanya mengatakan harga pupuk mahal sehingga petani mengalami kesulitan. Kalimat tersebut memang menggambarkan masalah, namun pesan tersebut akan jauh lebih kuat apabila dilanjutkan dengan solusi. Misalnya, kami mengusulkan agar penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan sistem digital berbasis data petani sehingga distribusinya lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Perbedaan kalimatnya, pada kalimat pertama hanya ada keluhan, sedangkan pada kalimat kedua sudah terdapat solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Dalam advokasi modern, penyampaian solusi seringkali menjadi faktor yang membedakan antara kritik yang konstruktif dan kritik yang hanya menyalahkan.
Untuk unsur yang berikutnya adalah menggabungkan logika dan juga emosi. Ini merupakan salah satu teknik komunikasi yang paling efektif. Mengapa demikian? Karena manusia pada dasarnya mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga dipengaruhi oleh perasaan. Logika dibangun melalui data, angka statistik, hasil penelitian, ataupun fakta lapangan. Sedangkan emosi dibangun melalui kisah nyata yang dapat membangkit empati. Sebagai contoh, apabila kita hanya mengatakan sebanyak 30% petani mengalami penurunan pendapatan, informasi tersebut memang penting, namun bagi sebagian orang angka tersebut masih terasa abstrak. Sekarang bayangkan kita menambahkan cerita seperti ini. Pak Hasan, seorang petani padi yang telah bertani selama lebih dari 20 tahun, terpaksa menjual sepeda motornya untuk membeli pupuk karena hasil panennya tidak mampu menutupi biaya produksi. Kondisi yang dialami Pak Hasan ternyata juga dirasakan oleh banyak petani lain, dan data menunjukkan bahwa sekitar 30% petani di wilayah tersebut mengalami penurunan pendapatan. Perhatikan bahwa datanya tetap digunakan. Namun, sekarang data tersebut memiliki wajah manusia. Pendengar bukan hanya memahami angka, tetapi juga merasakan dampaknya. Inilah kekuatan penggabungan logika dan juga emosi dalam komunikasi advokasi. Unsur terakhir adalah konsistensi. Artinya, pesan yang disampaikan harus tetap sama meskipun disampaikan melalui berbagai media yang berbeda. Misalnya, sebuah organisasi petani sedang memperjuangkan pembangunan bendungan. Pesan yang disampaikan melalui media sosial, konferensi pers, surat resmi, hingga diskusi dengan pemerintah sebaiknya tetap memiliki tujuan yang sama. Jangan sampai di media sosial mereka memiliki pembangunan bendungan, tetapi ketika bertemu pemerintah justru lebih banyak membahas subsidi pupuk. Ketidakkonsistenan seperti ini dapat membuat audiens bingung terhadap tujuan utama advokasi. Sebaliknya, apabila pesan terus diulang dengan substansi yang sama, masyarakat akan lebih mudah mengingat isu tersebut dan memahami apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan. Teman-teman, dalam dunia komunikasi terdapat istilah bahwa pesan yang konsisten akan lebih mudah dipercaya daripada pesan yang sering berubah-ubah. Karena itu, sebelum melakukan advokasi, sebuah organisasi biasanya menyusun pesan utama, key message, yang akan menjadi pegangan seluruh juru bicara. Dengan begitu, siapapun yang menyampaikan advokasi akan membawa narasi yang sama, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai secara lebih efektif. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana penyusunan pesan yang efektif, maka langkah berikutnya adalah menentukan melalui media apa pesan tersebut akan disampaikan. Hal ini sering dianggap sepele, padahal pemilihan saluran komunikasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu advokasi. Mengapa demikian? Karena pesan yang sangat baik sekalipun tidak akan memberikan dampak apabila disampaikan melalui media yang kurang tepat. Yang pertama, menyesuaikan saluran dengan audiens. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kebiasaan memperoleh informasi yang berbeda. Oleh karena itu, setiap advokat harus mengetahui terlebih dahulu siapa sasaran komunikasinya. Sebagai contoh, apabila target advokasi adalah petani di pedesaan, maka penyampaian informasi melalui pertemuan kelompok tani, penyuluhan lapangan, radio komunikasi, ataupun pendampingan langsung biasanya lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan media sosial. Mengapa demikian? Karena tidak semua petani efektif menggunakan media digital setiap hari. Sebaliknya, apabila sasaran advokasi adalah generasi muda, maka media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, maupun platform digital lainnya menjadi pilihan yang lebih efektif. Generasi muda lebih mudah menerima informasi dalam bentuk video singkat, infografis, maupun konten visual yang menarik. Sementara itu, apabila sasaran advokasi adalah pemerintah, maka pendekatan digunakan tentu berbeda lagi. Dalam konteks ini, penyampaian melalui surat resmi, policy brief, seminar forum, diskusi, rapat koordinasi maupun audiensi langsung jauh lebih efektif dibandingkan hanya membuat unggahan di media sosial. Artinya, tidak ada satu media komunikasi yang baik untuk semua kondisi. Media yang terbaik adalah media yang sering digunakan oleh audiens yang menjadi sasaran advokasi. Misalnya, sebuah organisasi petani ingin mengadvokasikan pembangunan jalan usaha tani. Jika mereka hanya membuat video TikTok tanpa pernah menyampaikan proposal kepada pemerintah daerah,
kemungkinan besar pembangunan tersebut tidak akan segera terrealisasi. Sebaliknya, apabila mereka hanya mengirim surat kepada pemerintah tanpa pernah menginformasikan kondisi tersebut kepada masyarakat melalui media massa, maka dengan dukungan publik juga akan sulit terbentuk. Karena itu, advokasi yang biasanya memadukan berbagai saluran komunikasi secara bersamaan. Yang kedua, menyesuaikan saluran dengan karakteristik pesan. Selain memperhatikan audiens, kita juga harus melihat seperti apa pesan yang ingin disampaikan. Tidak semua informasi cocok disampaikan melalui media yang sama. Sebagai contoh, apabila kita ingin menjelaskan hasil penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, tentu penjelasan tersebut membutuhkan data, grafik, tabel, dan uraian yang cukup panjang. Untuk pesan seperti ini, media yang paling sesuai adalah laporan penelitian, presentasi, seminar, policy brief, ataupun diskusi ilmiah. Namun, apabila tujuan kita hanya ingin mengajak masyarakat membeli produk lokal, maka cukup menggunakan slogan singkat seperti "Mari dukung petani Indonesia dengan membeli produk lokal". Pesan seperti ini akan lebih cocok disampaikan melalui media sosial, baliho, poster, maupun iklan layanan masyarakat. Artinya, semakin kompleks isi pesan, maka semakin lengkap pula media yang diperlukan. Sebaliknya, apabila pesan bersifat sederhana dan mendesak, media komunikasi yang singkat justru lebih efektif. Pentingnya menggabungkan berbagai media, teman-teman. Dalam era digital seperti sekarang, advokasi jarang hanya menggunakan satu media. Sebagian besar organisasi menggunakan strategi komunikasi terpadu. Sebagian contoh, ketika kita memperjuangkan kebijakan perlindungan harga hasil panen, mereka dapat melakukan beberapa langkah sekaligus. Pertama, menyusun laporan berbasis data. Kedua, melakukan audiensi dengan pemerintah. Ketiga, mengadakan konferensi pers. Keempat, membuat infografis. Kelima, mengunggah video. Keenam, mengajak masyarakat untuk mendatangani petisi secara daring. Semua media tersebut saling melengkapi. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada salah satu materi yang menurut saya paling menarik dari perkuliahan hari ini, yaitu storytelling berbasis data. Mungkin sebagian besar dari kita berpikir bahwa data sudah cukup untuk meyakinkan seseorang. Padahal kenyataannya tidak semua lalu demikian. Bayangkan, ada dua cara penyampaian berikut. Cara pertama, sebanyak 35% petani mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan cara kedua, Pak Amir telah bertani selama lebih dari 25 tahun. Tahun ini beliau harus meminjam uang untuk membeli pupuk karena hasil panennya terus turun drastis. Kondisi Pak Amir ternyata bukan satu-satunya. Berdasarkan data, sekitar 35% petani di daerah tersebut juga mengalami penurunan pendapatan. Menurut teman-teman, mana yang lebih mudah diingat? Sebagian besar orang tentu akan mengingat cerita kedua. Mengapa? Karena otak manusia secara alami lebih mudah mengingat cerita dibandingkan dengan sekadar angka. Inilah alasan mengapa storytelling menjadi salah satu teknik komunikasi yang sangat efektif dalam kegiatan advokasi. Lalu teman-teman, agar storytelling benar-benar mampu mendukung kegiatan advokasi, ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Pertama, tokoh atau karakter. Tokoh merupakan pihak yang mengalami langsung permasalahan. Dalam agribisnis, tokoh tersebut dapat berupa petani, nelayan, pelaku UMKM, pangan, ataupun konsumen. Kehadiran tokoh tersebut membuat cerita terasa lebih nyata dan mudah dipahami. Kedua, konflik atau masalah. Setiap cerita harus memiliki persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya harga hasil panen yang rendah, gagal panen akibat cuaca ekstrim, keterbatasan modal usaha, atau sulitnya akses pasar. Permasalahan ini kemudian diperkuat dengan data agar audiens memahami bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi. Ketiga, aksi atau perjuangan. Ceritakan bagaimana tokoh berusaha menghadapi masalah tersebut. Misalnya bergabung dengan koperasi, menggunakan teknologi pertanian, atau melakukan advokasi kepada pemerintah. Keempat, resolusi atau harapan. Bagian ini menjelaskan solusi yang diusulkan serta manfaat yang akan diperoleh apabila solusi tersebut diterapkan. Kelima, data yang terintegrasi. Data tidak berdiri sendiri, tetapi dimasukkan ke dalam alur cerita, sehingga mampu memperkuat argumen yang disampaikan. Terakhir adalah call to action. Setelah memahami cerita, audiens diharapkan melakukan tindakan nyata seperti mendukung kebijakan, membeli produk lokal, atau ikut menyebarkan informasi positif mengenai sektor agribisnis. Untuk contoh penerapan storytelling dalam agribisnis, storytelling berbasis data dapat diterapkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, melalui video dokumenter yang menampilkan kehidupan petani
disertai dengan data mengenai produksi dan pendapatan. Kemudian infografis interaktif yang menggabungkan grafik dengan cerita singkat sehingga informasi lebih mudah dipahami masyarakat. Selain itu, testimoni petani juga menjadi media yang efektif karena masyarakat dapat mendengar langsung pengalaman pelaku utama di lapangan. Terakhir, laporan advokasi juga dapat diawali dengan kisah nyata, kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan rekomendasi kebijakan. Cara ini membuat laporan tidak hanya berisi angka, tetapi juga menggambarkan dampak nyata yang dialami oleh masyarakat. Jadi, mengapa storytelling sangat efektif? Alasan pertama adalah menghumanisasi data. Data pada dasarnya hanyalah angka. Namun, ketika data dipadukan dengan kisah nyata seorang, data tersebut menjadi lebih hidup. Orang tidak hanya mengetahui bahwa ada masalah, tetapi juga memahami siapa yang berdampak oleh masalah tersebut. Alasan kedua adalah lebih mudah diingat. Penelitian komunikasi menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih lama mengingat cerita dibandingkan daftar angka. Oleh karena itu, banyak kampanye sosial menggunakan cerita nyata agar pesan melekat dalam ingatan masyarakat. Alasan ketiga adalah membangun empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Jadi, ketika audiens merasakan empati terhadap petani, nelayan, atau pelaku UMKM, maka kemungkinan mereka untuk mendukung suatu kebijakan juga akan meningkat. Selain itu, storytelling juga mampu menyederhanakan persoalan yang rumit. Misalnya, isu perubahan iklim. Apabila kita langsung menjelaskan peningkatan suhu global, emisi karbon, ataupun fenomena El Nino, mungkin sebagian masyarakat akan kesulitan memahaminya. Namun, apabila kita menceritakan pengalaman seseorang petani yang gagal panen karena musim kemarau berlangsung lebih panjang daripada biasanya, maka masyarakat akan lebih mudah memahami dampak nyata perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Jadi, storytelling ini sebenarnya menjadi jembatan antara data ilmiah dengan pengalaman manusia sehari-hari. Teman-teman, dari seluruh pembahasan hari ini kita dapat simpulkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya data, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan data tersebut melalui komunikasi yang efektif dengan menerapkan komunikasi persuasif, menyusun pesan yang jelas, memilih media yang tepat, serta memanfaatkan storytelling berbasis data. Peluang keberhasilan advokasi akan semakin besar. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kita tidak hanya mampu memahami teori komunikasi dan advokasi, tetapi juga mampu menerapkan ketika menghadapi berbagai persoalan agribisnis di lapangan. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari teori mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif, sekarang kita akan melihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam sebuah studi kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Kasus yang akan kita bahas adalah polemik harga gabah petani pada masa panen raya tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Kasus ini dipilih karena berkaitan langsung dengan komunikasi, advokasi, penyampaian aspirasi petani kepada pemerintah, serta bagaimana data digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke analisis berdasarkan teori yang telah dipelajari, terlebih dahulu kita perlu memahami latar belakang dari kasus ini agar kita mengetahui mengapa persoalan harga gabah menjadi salah satu isu cukup besar di sektor pertanian Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar kebutuhan beras masyarakat dipenuhi oleh hasil produksi petani dalam negeri. Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga keberlangsungan produksi padi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kondisi yang dialami petani, terutama berkaitan dengan harga gabah, tidak hanya memengaruhi kesejahteraan petani itu sendiri, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas pangan dan perekonomian nasional. Pada awal tahun 2024, Indonesia memasuki musim panen raya di berbagai daerah. Sentra produksi padi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Secara umum, panen raya merupakan kondisi yang sangat dinantikan oleh petani karena menjadi waktu untuk memperoleh hasil
dari seluruh proses budidaya yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan. Secara teori, meningkatkan produksi padi tentu menjadi kabar baik. Produksi yang melimpah menunjukkan bahwa kegiatan budidaya berjalan dengan baik dan kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi. Namun, di balik peningkatan produksi tersebut, ternyata muncul persoalan baru, yaitu turunnya harga gabah di tingkat petani. Ketika panen berlangsung secara bersamaan di banyak daerah, jumlah gabah yang masuk ke pasar meningkat dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, pasokan gabah menjadi jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pasar dalam menyerap hasil panen tersebut. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan. Di berbagai daerah, petani mulai mengeluhkan harga jual gabah yang berada di bawah harapan mereka. Banyak petani menyampaikan bahwa harga yang diterima tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Padahal, selama proses budidaya, mereka harus mengeluarkan berbagai biaya, mulai dari pembelian benih, pupuk, pestisida, hingga pengolahan lahan, biaya irigasi, hingga upah tenaga kerja. Bahkan ada beberapa daerah, kenaikan harga pupuk dan biaya tenaga kerja membuat modal yang harus dikeluarkan petani menjadi semakin besar. Akibatnya, ketika harga gabah turun pada saat panen, keuntungan yang diperoleh petani menjadi sangat kecil. Tidak sedikit petani yang mengaku hanya mampu menutup biaya produksi, bahkan tidak pula yang mengalami kerugian karena harga jual gabah lebih rendah daripada biaya yang telah mereka keluarkan selama masa tanam. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian berbagai pihak. Organisasi petani mulai menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Akademisi melakukan kajian untuk mengetahui penyebab turunnya harga gabah. Media massa memberitakan berbagai keluhan petani di lapangan sehingga persoalan tersebut menjadi perhatian masyarakat luas. Pemerintah pun mulai melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan harga hasil panen petani. Dengan demikian, persoalan harga gabah tidak lagi dipandang sebagai masalah individu yang hanya dialami oleh beberapa petani, tetapi berkembang menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian dan penyelesaian bersama. Jadi, mengapa harga gabah menjadi masalah? Teman-teman, mungkin muncul pertanyaan, mengapa harga gabah bisa turun ketika hasil panen justru meningkat? Bukankah produksi yang melimpah seharusnya menjadi kabar baik bagi petani? Jawabannya berkaitan dengan konsep dasar ekonomi, yaitu mekanisme permintaan dan penawaran. Ketika musim panen raya berlangsung, hampir seluruh petani memanen hasilnya dalam waktu yang bersamaan. Hal ini menyebabkan jumlah gabah yang beredar di pasar meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, kemampuan pedagang, penggilingan padi, maupun bulog dalam menyerap seluruh hasil panen tersebut tidak selalu meningkat pada waktu yang sama. Akibatnya terjadi kelebihan pasokan atau oversupply. Dalam kondisi seperti ini, pembeli memiliki posisi tawar yang lebih kuat sehingga harga gabah cenderung mengalami penurunan. Petani seringkali tidak memiliki banyak pilihan karena hasil panen harus segera dijual. Mengapa demikian? Karena gabah yang baru dipanen memiliki kadar air yang masih cukup tinggi dan memerlukan proses pengeringan. Tidak semua petani memiliki fasilitas pengering, gudang penyimpanan, ataupun modal untuk menyimpan gabah dalam waktu lama sambil menunggu harga membaik. Selain itu, sebagian besar petani juga membutuhkan uang hasil panen secepat mungkin. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang modal tanam, memenuhi kebutuhan keluarga, membeli pupuk, benih, serta mempersiapkan musim tanam berikutnya. Oleh karena itu, meskipun harga gabah sedang rendah, banyak petani tetap memaksa menjual hasil panennya. Inilah yang menyebabkan posisi tawar petani menjadi relatif rendah pada saat panen. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai tuntutan agar pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap harga gabah sehingga petani tidak terus-menerus mengalami kerugian setiap musim panen. Dampak yang dirasakan petani, penurunan harga gabah ternyata tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan petani. Dampaknya jauh lebih luas dan memengaruhi keberlanjutan usaha tani itu sendiri. Ketika keuntungan yang diperoleh semakin kecil, petani mengalami kesulitan untuk membeli pupuk, benih unggul, pestisida, maupun membayar biaya tenaga kerja pada musim tanam berikutnya. Akibatnya, produktivitas petani berpotensi menurun karena petani tidak mampu menyediakan sarana produksi secara optimal. Selain itu, kondisi tersebut juga memengaruhi kesejahteraan keluarga petani.
Pendapatan hasil panen yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi berkurang. Tidak sedikit petani yang akhirnya harus mencari pekerjaan tambahan di luar sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga berdampak pada regenerasi petani. Generasi muda menjadi kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian karena melihat bahwa pendapatan petani masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Padahal, regenerasi petani merupakan salah satu tantangan besar dalam pembangunan pertanian Indonesia. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa adanya kebijakan yang mampu melindungi petani, maka dikhawatirkan minat masyarakat untuk tetap bertahan akan semakin menurun. Melihat tersebut, berbagai organisasi mulai menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang mampu menjaga stabilitas harga gabah saat panen raya. Salah satu usulan yang banyak disampaikan adalah meningkatkan penyerapan gabah atau bulog. Dengan meningkatkan pembelian gabah oleh pemerintah, diharapkan jumlah gabah yang berada di pasar dapat berkurang, sehingga harga di tingkat petani tidak mengalami penurunan yang terlalu kejam. Selain organisasi petani, akademisi dari berbagai perguruan tinggi juga memberikan masukan melalui hasil penelitian dan kajian ilmiah. Mereka menilai bahwa perlindungan terhadap gabah merupakan salah satu upaya penting untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus mempertahankan keberlanjutan produksi pangan nasional. Media massa juga memiliki peran yang cukup besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berbagai pemberitaan mengenai kondisi petani membuat masyarakat memahami bahwa tingginya harga beras di tingkat konsumen belum tentu berarti petani memperoleh keuntungan yang besar. Dalam banyak kasus, keuntungan yang diterima petani justru relatif kecil karena adanya biaya distribusi, pengelolaan, dan rantai pemasaran yang cukup panjang. Melalui pemberitaan tersebut, perhatian masyarakat terhadap persoalan harga gabah semakin meningkat, sehingga pemerintah memperoleh dorongan yang lebih besar untuk segera mengambil langkah penyelesaian. Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh petani, organisasi masyarakat, akademisi, dan media, pemerintah bersama Bulog melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan penyerapan gabah hasil panen melalui Bulog. Kebijakan ini bertujuan agar sebagian hasil panen dapat dibeli oleh pemerintah sehingga pasokan gabah yang beredar di pasar tidak terlalu berlebihan. Dengan demikian, harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat tetap stabil dan tidak mengalami penurunan yang drastis. Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap harga pembelian pemerintah atau HPP. Agar kebijakan tersebut benar-benar mampu memberikan perlindungan kepada petani, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan biaya produksi, kondisi pasar, serta kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian. Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi antara petani, organisasi petani, akademisi, media massa, dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan. Aspirasi yang disampaikan melalui komunikasi yang baik, didukung oleh data yang akurat dan solusi yang realistis, akan lebih mudah dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan. Inilah yang menjadi salah satu contoh nyata bagaimana komunikasi dan advokasi berperan dalam penyelesaian persoalan di sektor agribisnis. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui kronologi polemik harga gabah yang terjadi pada masa panen raya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu menganalisis kasus tersebut mengenai teori yang telah kita pelajari pada pertemuan ini. Tujuan dari analisis ini bukan hanya untuk mengetahui apakah advokasi yang dilakukan sudah benar atau belum, tetapi untuk memahami bagaimana teori komunikasi dapat diterapkan dalam menyelesaikan persoalan nyata di sektor agribisnis. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa komunikasi merupakan bagian yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu advokasi. Permasalahan yang besar sekalipun tidak akan memperoleh perhatian apabila tidak dikomunikasikan dengan baik. Sebaliknya, masalah yang dikomunikasikan secara tepat, didukung data yang valid, dan disampaikan kepada pihak yang tepat memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan kebijakan. Pertama, mari kita analisis bagaimana komunikasi persuasif diterapkan dalam kasus ini. Komunikasi persuasif merupakan proses memengaruhi sikap atau keputusan seorang melalui penyerapan informasi yang logis, didukung oleh bukti dan dilakukan tanpa unsur paksaan.
Dalam kasus harga gabah, organisasi petani sebenarnya memiliki beberapa pilihan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka dapat melakukan demonstrasi, melakukan aksi protes, ataupun hanya menyampaikan keluhan melalui media sosial. Akan tetapi, banyak organisasi petani memilih langkah yang lebih persuasif, yaitu mengumpulkan data, berdialog dengan pemerintah, menghadiri forum diskusi, menyampaikan hasil kajian, dan memberikan rekomendasi kebijakan. Mengapa pendekatan seperti ini lebih dipilih? Karena tujuan utama advokasi bukan hanya menarik perhatian publik, tetapi menghasilkan perubahan yang nyata. Organisasi petani menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dasar yang kuat sebelum mengambil keputusan. Oleh sebab itu, mereka tidak hanya mengatakan bahwa harga gabah turun, tetapi juga menjelaskan mengapa harga tersebut turun, bagaimana dampaknya terhadap petani, dan solusi apa yang dapat dilakukan. Misalnya mereka menjelaskan bahwa biaya produksi terus mengalami peningkatan, harga pupuk, benih, pestisida, biaya tenaga kerja, hingga biaya sewa alat pertanian mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga gabah yang diterima petani justru mengalami penurunan. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil, bahkan di beberapa daerah tidak mampu menutupi seluruh biaya produksi. Data tersebut kemudian diperkuat dengan perbandingan harga gabah di beberapa daerah, sehingga pemerintah memperoleh gambaran bahwa persoalan tersebut bukan hanya dialami oleh satu wilayah, tetapi terjadi di berbagai sentra produksi padi di Indonesia. Pendekatan seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengatakan bahwa petani rugi. Ketika fakta lapangan dan solusi disampaikan secara bersamaan, maka pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi kebijakan yang sedang berjalan. Selain itu, komunikasi persuasif juga terlihat dari cara organisasi petani membangun dialog dengan berbagai pihak. Mereka tidak hanya berkomunikasi dengan pemerintah pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah, DPR, akademisi, media massa, hingga masyarakat umum. Dengan demikian, advokasi tidak hanya dilakukan hanya dari satu arah, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga isu harga gabah memperoleh perhatian yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif bukan sekadar berbicara dengan baik, tapi bagaimana menyampaikan informasi yang mampu mengubah cara pandang dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya kita kaitkan dengan prinsip reciprocity atau timbal balik. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih terbuka menerima usulan apabila sebelumnya telah memperoleh manfaat dari pihak yang menyampaikan usulan tersebut. Dalam kasus harga gabah, organisasi petani tidak hanya datang kepada pemerintah untuk menyampaikan tuntutan atau keluhan. Mereka juga memberikan berbagai informasi yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi di lapangan. Misalnya mereka membawa hasil survei harga gabah, data biaya produksi, laporan kondisi petani, hingga berbagai rekomendasi kebijakan yang dinilai dapat mengatasi persoalan tersebut. Dengan adanya informasi tersebut, pemerintah memperoleh tambahan data yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Artinya, organisasi petani tidak hanya meminta pemerintah melakukan sesuatu, tetapi juga memberikan kontribusi berupa informasi yang bermanfaat. Sebagai contoh, salah satu usulan yang sering disampaikan adalah meningkatkan penyerapan gabah oleh Bulog ketika panen raya berlangsung. Usulan tersebut bukan hanya berupa permintaan, tetapi juga disertai alasan yang logis. Apabila Bulog meningkatkan pembelian gabah, maka jumlah gabah yang beredar di pasar dapat berkurang, sehingga harga yang di tingkat petani tidak turun terlalu tajam. Pendekatan seperti ini jauh lebih konstruktif, karena organisasi petani tidak hanya menunjukkan masalah, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian. Prinsip reciprocity mengajarkan bahwa advokasi akan lebih efektif apabila hubungan yang dibangun bersifat saling membantu. Pemerintah memperoleh informasi yang dibutuhkan, sedangkan petani memperoleh kesempatan agar aspirasinya dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan. Prinsip berikutnya adalah komitmen dan konsistensi.
Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung mempertahankan komitmen yang pernah disampaikan sebelumnya dalam konteks pemerintah sebagai kebijakan yang telah diumumkan kepada masyarakat menjadi bentuk komitmen yang diharapkan dapat diwujudkan secara konsisten. Pemerintah Indonesia sejak lama menyatakan bahwa ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani merupakan prioritas pembangunan. Komitmen tersebut dicermin dalam berbagai program, mulai dari peningkatan produksi pangan, pemberian bantuan sarana produksi, pembangunan irigasi, hingga kebijakan perlindungan harga hasil pertanian. Oleh karena itu, ketika organisasi petani meminta pemerintah menjaga stabilitas harga gabah, mereka sebenarnya sedang mengingatkan pemerintah terhadap komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Pendekatan seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan penyampaian kritik tanpa dasar. Organisasi petani tidak mengatakan bahwa pemerintah gagal menjalankan tugasnya, tetapi mereka mengajak pemerintah untuk tetap konsisten terhadap tujuan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Dalam dunia advokasi, cara seperti ini sering digunakan karena mampu menciptakan suasana dialog yang lebih positif. Pemerintah tidak hanya merasa diserang, tetapi diajak bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian, prinsip komitmen dan konsistensi menunjukkan bahwa komunikasi yang baik tidak selalu berisi tuntutan, tetapi juga mengingatkan kembali terhadap janji dan komitmen yang telah disepakati bersama. Teman-teman, prinsip berikutnya adalah social proof atau bukti sosial. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah percaya terhadap suatu isu apabila melihat lebih banyak pihak lain juga memberikan perhatian terhadap isu yang sama. Dalam kasus harga gabah, pada awalnya keluhan hanya disampaikan oleh sebagian petani yang merasa harga jual hasil panennya tidak sesuai dengan biaya produksi. Namun seiring berjalannya waktu, persoalan tersebut ternyata tidak hanya terjadi di suatu daerah, tetapi juga dialami oleh petani di berbagai sentra produksi padi di Indonesia. Berbagai organisasi petani kemudian mulai menyampaikan aspirasi mereka melalui audiensi dengan pemerintah, konferensi pers, maupun diskusi publik. Di sisi lain, media massa juga terus memberitakan kondisi tersebut, sehingga informasi mengenai turunnya harga gabah semakin dikenal oleh masyarakat. Akademisi dari berbagai perguruan tinggi turut memberikan analisis berdasarkan hasil penelitian dan data yang mereka miliki. Bahkan anggota DPR ikut menyampaikan pandangan dan meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk melindungi petani. Semakin banyak pihak yang membahas persoalan ini, semakin besar pula perhatian pemerintah terhadap isu harga gabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai kelompok mampu memperkuat posisi advokasi. Pemerintah tidak lagi melihat persoalan tersebut sebagai keluhan individu, tetapi sebagai isu nasional yang perlu segera ditangani. Dari sini kita dapat memahami bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada siapa yang berbicara, tetapi juga pada seberapa luas dukungan yang berhasil dibangun. Semakin banyak pihak yang memiliki pandangan yang sama, maka semakin kuat pula dorongan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Selanjutnya kita akan masuk ke otoritas. Dalam komunikasi persuasif, pesan akan lebih mudah diterima apabila didukung oleh sumber yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Pada kasus harga gabah, organisasi petani tidak hanya mengandalkan pengalaman yang mereka rasakan di lapangan. Mereka juga menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, serta Bulog sebagai dasar penyampaian aspirasi. Lalu, mengapa penggunaan data resmi menjadi sangat penting? Karena pemerintah membuktikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum mengambil keputusan. Apabila organisasi petani hanya mengatakan bahwa harga gabah rendah tanpa disertai data, tentu pemerintah akan kesulitan menentukan apakah kondisi tersebut menjadi
terjadi secara nasional atau hanya di beberapa wilayah saja. Sebaiknya, ketika data mengenai harga gabah, biaya produksi, luas panen, dan jumlah produksi disajikan secara lengkap, maka pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi kebijakan yang sedang berjalan. Selain dari data dan lembaga resmi, pendapat para akademisi dan pakar pertanian juga memberikan pengaruh yang besar. Hasil penelitian dari perguruan tinggi sering dijadikan bahan pertimbangan karena dinilai lebih objektif dan didukung metode ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam advokasi, opini pribadi memang penting, tetapi akan jauh lebih kuat apabila didukung oleh data dan pendapat dari sumber yang memiliki otoritas. Prinsip berikutnya adalah liking, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih mudah menerima pendapat dari pihak yang dipercaya dan memiliki hubungan baik dengannya. Dalam kasus ini, organisasi petani berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah meskipun mereka menyampaikan kritik terhadap kondisi harga gabah. Kritik tersebut tetap disampaikan melalui cara-cara yang santun seperti dialog, audiensi, diskusi, dan penyampaian rekomendasi kebijakan. Pendekatan seperti ini menciptakan suasana komunikasi yang lebih kondusif. Pemerintah tidak merasa disalahkan, melainkan diajak berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Hubungan yang baik antara organisasi petani, pemerintah, akademisi, dan media menjadi modal penting agar proses advokasi dapat berjalan lebih efektif. Prinsip liking juga terlihat dari peran tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, maupun ketua kelompok tani yang dipercaya oleh anggotanya. Ketika mereka menyampaikan informasi atau mengajak petani mendukung suatu kebijakan, tingkat penerimaan masyarakat biasanya lebih tinggi, karena sudah ada hubungan kepercayaan yang terjalin sebelumnya. Dengan demikian, keberhasilan advokasi tidak hanya dipengaruhi oleh isi pesan, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara pihak yang menyampaikan pesan dan pihak yang menerima pesan. Prinsip terakhir adalah scarcity atau urgensi. Prinsip ini menekankan bahwa suatu pesan akan lebih diperhatikan apabila menunjukkan adanya keterbatasan waktu atau kondisi yang membutuhkan tindakan segera. Dalam kasus harga gabah, organisasi petani menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa ditunda. Panen raya hanya berlangsung dalam periode tertentu, sehingga apabila pemerintah terlambat mengambil keputusan, sebagian besar petani sudah selanjut menjual gabahnya dengan harga rendah. Kondisi tersebut tentu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Petani membutuhkan uang hasil panen untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus mempersiapkan musim tanam berikutnya. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menjual gabah meskipun harganya belum sesuai harapan. Melalui penyampaian fakta tersebut, organisasi petani berhasil menunjukkan bahwa persoalan harga gabah merupakan isu yang mendesak dan membutuhkan respon cepat dari pemerintah. Bentuk respon tersebut antara lain melalui peningkatan penyerapan gabah oleh Bulog, pengawasan harga di tingkat petani, serta evaluasi terhadap kebijakan harga pembelian pemerintah. Dari analisis ini, kita dapat memahami bahwa menunjukkan rasa urgensi bukan berarti menakut-nakuti, melainkan memberikan pemahaman bahwa suatu persoalan harus segera ditangani agar dampaknya tidak semakin besar. Baik teman-teman, sampailah kita di akhir pembahasan mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Dari materi yang telah kita pelajari hari ini, dapat kita pahami bahwa keberhasilan suatu advokasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar permasalahan yang dihadapi, tetapi juga oleh bagaimana permasalahan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang. Komunikasi yang persuasif, menyusun pesan yang jelas, penggunaan data yang akurat, pemilihan media komunikasi yang tepat, serta kemampuan menyampaikan cerita berbasis data merupakan unsur-unsur penting yang dapat meningkatkan keberhasilan suatu advokasi.
Melalui studi kasus mengenai polemik harga gabah pada masa panen raya di Indonesia, kita juga dapat melihat bahwa teori yang dipelajari di kelas benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Berbagai pihak, mulai dari petani, organisasi, akademisi, media massa, hingga pemerintah memiliki peran dalam proses komunikasi dan advokasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi merupakan upaya bersama untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita diharapkan tidak hanya mengambil dari konsep komunikasi dan advokasi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan ketika menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Kemampuan berkomunikasi secara efektif, menyampaikan aspirasi berdasarkan data, serta membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi bekal yang sangat penting ketika kita memasuki dunia kerja maupun berperan dalam pembangunan sektor pertanian di masa yang akan datang. Semoga materi yang telah kita pelajari pada pertemuan ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi dalam mendukung keberhasilan advokasi di bidang agribisnis. Demikianlah pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.